Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab kitabi wa ukharu mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wabtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dialah yang menurunkan kitab kepada engkau, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah umul kitab, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kebengkokan, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat darinya karena ingin menimbulkan fitnah dan ingin mencari-cari takwilnya yang salah. Padahal tidak ada yang mengetahui kebenaran takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya berasal dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang meraih nasihat kecuali orang-orang yang berakal. Tafsir nomor 369. Muhkam berarti satu, hal yang telah terjamin aman dari perubahan atau pergantian. Dua, hal yang tidak mengandung arti ganda atau kemungkinan ada keraguan. Tiga, hal yang jelas artinya dan pasti dalam keterangan. Empat, ayat yang merupakan ajaran khusus dari Al-Quran. Tafsir nomor 370. Ummul berarti satu, ibu. Dua, sumber atau asal atau dasar sesuatu. Tiga, sesuatu yang merupakan sarana pembantu dan penunjang.
atau sarana islah, reformasi dan koreksi untuk orang lain. 4. Sesuatu yang di sekitarnya benda-benda lain dihubungkan. Tafsir nomor 371. Kata mutasyabih dipakai untuk satu ucapan, kalimat atau ayat yang memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda meskipun selaras. 2. Hal yang bagian-bagiannya mempunyai persamaan atau yang selaras satu sama lain. 3. Hal yang makna sebenarnya mengandung persamaan dengan artian yang tidak dimaksudkan. 4. Hal yang arti sebenarnya diketahui hanya dengan merujuk kepada apa yang disebut muhkam. 5. Hal yang tak dapat dipahami dengan segera tanpa pengamatan yang berulang-ulang. 6. Sesuatu ayat yang berisi ajaran sesuai dengan atau menyerupai apa yang ada di dalam kitab-kitab wahyu terdahulu. Tafsir nomor 372. Ta'wil berarti satu penafsiran atau penjelasan. 2. Terkaan tentang arti suatu pidato atau tulisan. 3. Penyimpangan suatu pidato atau tulisan dari penafsiran yang benar. 4. Penafsiran suatu impian. 5. Akhir, hasil atau akibat sesuatu. Keterangan lain. Dalam ayat ini kata itu dijumpai dua kali. Pada tempat pertama kata itu mengandung arti yang kedua atau yang ketiga, sedangkan pada tempat kedua kata itu mempunyai arti yang pertama atau yang kelima. Tafsir nomor 373. Ayat ini meletakkan peraturan yang sangat luhur bahwa untuk membuktikan sesuatu hal yang mengenainya terdapat perbedaan paham, bagian-bagian sebuah kitab suci yang diterangkan dengan kata-kata yang tegas dan jelas harus diperhatikan. Bila bagian yang tegas itu terbukti berlawanan dengan susunan kalimat tertentu yang mengandung dua maksud, maka kalimat itu harus diartikan sedemikian rupa sehingga menjadi selaras dengan bagian-bagian yang kata-katanya tegas dan jelas. Menurut ayat ini, Al-Quran mempunyai dua perangkat ayat. Sebagian di antaranya muhkam atau kokoh dan pasti dari segi arti, dan yang lainnya mutasyabih atau yang dapat diberi penafsiran berbeda. Cara yang tepat untuk mengartikan ayat mutasyabih ialah arti yang dapat diterima hanyalah yang sesuai dengan ayat-ayat muhkam. Dalam surah ke-39 ayat 24 seluruh Al-Quran disebut mutasyabih, dan dalam surah ke-11 ayat 2 semua ayat Al-Quran dikatakan muhkam. Hal itu tidak boleh dianggap bertentangan dengan ayat yang sedang dibahas ini, yang menyatakan bahwa sebagian ayat Al-Quran itu muhkam dan yang lainnya mutasyabih. Sepanjang hal yang menyangkut maksud hakiki ayat-ayat Al-Quran, seluruh Al-Quran itu muhkam dalam pengertian bahwa ayat-ayatnya mengandung kebenaran-kebenaran pasti dan kekal abadi. Tetapi dalam pengertian lain, seluruh Al-Quran itu mutasyabih, sebab ayat-ayat Al-Quran itu disusun dengan kata-kata demikian rupa sehingga pada waktu itu juga ayat itu mempunyai berbagai arti yang sama-sama benar dan baik. Al-Quran itu mutasyabih pula atau menyerupai satu sama lain dalam pengertian bahwa tiada pertentangan atau ketidakselarasan di dalamnya. Berbagai ayat-ayatnya bantu-membantu, tetapi ada bagian-bagiannya yang tentu muhkam dan yang lain mutasyabih untuk berbagai pembaca menurut ilmu pengetahuan, keadaan mental dan kemampuan alami mereka seperti dikemukakan oleh ayat sekarang ini. Adapun nubuatan-nubuatan yang dilahirkan
dengan bahasa yang jelas dan langsung menyerap satu arti saja harus dianggap sebagai muhkam. Sedangkan nubuatan-nubuatan yang digambarkan dengan bahasa majaz atau perumpamaan, kiasan, dan mampu menyerap tafsiran lebih dari satu harus dianggap mutasyabih. Karena itu nubuatan-nubuatan yang digambarkan dengan bahasa majaz atau perumpamaan harus ditafsirkan sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang jelas dan secara harfiah menjadi sempurna dan pula sesuai dengan asas-asas ajaran Islam yang pokok. Untuk nubuatan-nubuatan muhkam, para pembaca dapat merujuk surah ke-58 ayat 22. Sedangkan untuk nubuatan-nubuatan yang mutasyabih pada surah ke-28 ayat 86. Istilah muhkam dapat pula dikenakan kepada ayat-ayat yang mengandung peraturan-peraturan yang penuh dan lengkap. Sedang ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang memberikan bagian dari perintah tertentu dan perlu dibacakan bersama-sama dengan ayat-ayat lain untuk menjadikan suatu perintah yang lengkap. Muhkamat atau ayat-ayat yang jelas dan pasti umumnya membahas hukum dan itikat-itikat agama. Sedang mutasyabihat umumnya membahas pokok pembahasan yang menduduki tingkat kedua menurut pentingnya atau menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan nabi-nabi atau sejarah bangsa-bangsa. Untuk yang demikian kadang-kadang memakai tata bahasa atau idiom dari peribahasa-peribahasa yang dapat dianggap mempunyai berbagai arti. Ayat-ayat sejenis ini hendaknya jangan diartikan demikian rupa sehingga seolah-olah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang diterangkan dengan kata-kata yang jelas. Dapat dicatat di sini bahwa penggunaan kiasan-kiasan yang menjadi dasar pokok ayat-ayat mutasyabih dalam kitab-kitab suci perlu sekali menjamin keleluasaan arti dengan kata-kata sesingkat-singkatnya untuk menambah keindahan dan keagungan gaya bahasanya dan untuk memberikan kepada manusia suatu cobaan yang tanpa itu perkembangan dan penyempurnaan rohaninya tidak akan mungkin tercapai. Catatan kaki, sebagian ayat Al-Quran ada yang merupakan ayat-ayat muhkamat dalam arti bahwa ayat-ayatnya tidak dapat disalahkan artikan. Akan tetapi sebagian ada ayat-ayat mutasyabihat yang dalam mentakwilkannya dapat menimbulkan keraguan, yakni selalu ada kemungkinan diambil kesimpulan yang salah dan arti itu. Kalau kesalahan mentakwilnya dikembalikan ke ayat muhkamat, maka ayat muhkamat itu akan menolaknya. Untuk itulah ayat muhkamat disebut sebagai umul kitab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bengkokkan hati kami setelah Engkau memberi kami petunjuk, dan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tafsir nomor 374. Makrifat Al-Quran hanya dianugerahkan kepada mereka yang berhati suci. Keterangan surah ke-56 ayat 80. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih inna allaha la
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan menghimpun manusia pada hari yang di dalamnya tidak ada keraguan. Sungguh Allah tidak akan menyalahi janji. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa